Jadi, mau sebelum ini rekam. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu penyaji dari materi teori pemahaman estetika, teori penikmatan, dan periode estetika yang disusun oleh kelompok 4, yaitu saya di Khairul Nisa Sambodo, Muhammad Dafa Ardana dari Sekolah Alamsyah, dari dosen pengaku yaitu Ibu Julfiani dan Ibu Syari Anissa. Baik, langsung ke materi selanjutnya. Jadi, Izin memberitahukan kawan, Ibu Sherly ingin join Zoom-nya. Assalamualaikum. Saya mengganggu sebentar kegiatan mahasiswa. Silahkan dilanjutkan saja. Saya hanya ingin melihat pelaksanaan kegiatan hari ini. baik itu.
Selanjutnya ke materi pertama kita, yaitu ke pemahaman estetika yang akan disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu teori pemahaman estetika. Pemahaman estetika pada sebuah objek seni adalah apresiasi terhadap objek seni tersebut. Apresiasi tidak sama dengan penikmatan. Pengapresiasi adalah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya seni. Teori pemahaman estetika merujuk pada upaya untuk memahami sifat, karakteristik, dan makna keindahan serta karya seni. Ini melibatkan berbagai pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Teori ini terdiri dari teori nilai, teori keindahan, teori kataris, teori empati, dan teori physical distance. Lanjut. Kemudian ada teori nilai estetika. Nilai estetika merupakan kadar keindahan yang terdapat dalam sebuah objek seni. Menurut Immanuel Kant, nilai estetis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai murni, ialah keindahan murni yang ada pada sebuah objek. Yang kedua ada nilai tambahan, adalah keindahan yang dapat dinikmati pada sebuah objek. Lanjut. Kemudian ada teori keindahan. Teori intrinsik berpendapat bahwa nilai seni terdapat pada bentuknya. Bentuk adalah medium indrawi. Sebuah karya seni, isinya adalah tidak relevan. Nilai keindahan terdapat pada bentuk-bentuk, garis, warna yang mirip dengan benda yang berada di alam. Kemiripan yang bisa dirasakan oleh panca indera dapat dilihat, didengar, dan dirasakan atau sentuhan. Kemudian teori ekstrinsik berpendapat bahwa susunan dari arti-arti di dalam dan susunan medium indrawi yang menampung proyeksi dari makna dalam harus dilebur. Nilai keindahan mencakup semuanya, baik susunan indrawinya dapat dilihat, didengar, dirasa, atau disentuh, maupun makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada teori kataris, seni yang harus dapat memberikan efek atau mengubah pada masyarakat yang melihat atau mendengarnya menjadi lebih baik. Teori ini diangkat oleh Aristoteles karena dia berpendapat bahwa pengetahuan didapat karena adanya pengamatan dan penglihatan. Maka dari itu, sebuah objek dinilai memiliki keindahan apabila memiliki nilai-nilai norma moral di dalamnya. Kemudian ada teori empati. Istilah Eunfulung
dalam bahasa Jerman lazim diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi empati atau feeling into. Istilah lain yang pernah dipakai adalah introjection, autoprojection, dan simboli simpati, yang artinya sebagai merasakan diri sendiri ke dalam sesuatu. Pada prinsipnya, merupakan suatu teori tentang pemancaran perasaan diri sendiri ke dalam benda estetis. Kemudian ada teori physical distance. Istilah Entflung dalam bahasa Jerman lazim diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi empati atau kok sama? Kok sama ini? Kayaknya ada kesalahan di PPT. Yang teori physical distance itu mungkin bisa dijelaskan dari makalah aja ya. Jadi teori ini nih dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Edward Bullock dalam tulisannya yang berjudul Physical Distance as a Factor in Art and Aesthetics Principle. Menurut Bullock, jarak psikis tidak ada hubungannya dengan jarak fisik, yaitu jarak yang ditentukan oleh ruang dan waktu. Sekalipun jarak itu memang ada yang dimaksud dengan fisik informal. Terima kasih dan maaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori penikmatan estetika. Penikmatan merupakan proses dimensi psikologis, proses interaksi antara aspek intrinsik seorang terhadap sebuah karya estetik. Pada penikmatan inilah seorang memutuskan suka atau tidak dan menikmati atau tidak menikmati sebuah karya tersebut. Ada 4 tingkatan penikmatan menurut Stephen C. Pepper dalam The Principle of Appreciation adalah sebagai berikut. Pertama, disebut tingkat subjektif relativitas, di mana seseorang dalam memberikan ultimatum senang dan tidak senang karena adanya keputusan subjektivitas. Tingkatan kedua disebut tingkat kultur relativitas. Tingkat relativitas ini merupakan ultimatum senang atau tidak senang atas keputusan sikap psikologis karena ikatan latar belakang budaya. Selanjutnya, tingkat yang ketiga disebut biological relativities, di mana ultimatum senang dan tidak senang didasari atas keputusan yang berdasarkan atau intrinsik yang muncul setelah menikmati karya tersebut. Yang terakhir ada tingkatan keempat merupakan tingkatan relativitas yang disebut absolut. Artinya, ultimatum senang atau tidak senang bukan dari intrinsik, tetapi cenderung kepada sikap ekstrinsik. Ultimatum didasarkan atas pengaruh dari luar. Jadi berikutnya yaitu periode estetika. Sejarah perkembangan estetika yaitu pada sejarah perkembangan estetika di Barat dari filsafat Yunani kuno. Tingkatan atau tahapan periodisasi estetika tersebut disusun dalam 8 periode, yaitu yang pertama periode klasik atau dogmatik. Nah, pada periode ini itu yang membahasnya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Socrates di sini sebagai perintis dari estetika, dan Plato meletakkan dasar dari estetika, dan Aristoteles meneruskan ajaran dari Plato tersebut. Kemudian masuk ke periode skolastik, yaitu periode kedua. Periode ini ada munculnya filsafat baru pada abad pertengahan. Kemudian Thomas Aquinas mengaitkan keindahan dengan kesatuan, perimbangan, dan kejelasan.
Lanjut ke periode berikutnya yaitu Renaissance. Renaissance itu adalah kelahiran kembali atau lahirnya kembali hal-hal mengenai ajaran klasik Yunani dan Romawi kuno. Nah, masalah seni menjadi fokus utama di sini dengan Massimo, Cosimo, dan penulis lain yang membahas teori seni. Masuk ke periode berikutnya yaitu periode Aufklärung, yaitu gerakan lanjutan dari Renaissance dengan pengaruh rasionalisme, Descartes, dan empirisme Bacon. Dan pengaruh empirisme Bacon itu terlihat dalam imajinasi rasa estetik. Lanjut ke periode kelima yaitu idealisme. Pengaruh idealisme dalam estetik. Pengaruh idealisme ini paling menonjol di Jerman. Dan Immanuel Kant mengemukakan teori dari pandangan yang objektif. Lanjut ke periode romantik yaitu reaksi terhadap rasionalisme dengan pendekatan pada perasaan. Seniman bebas untuk meluapkan emosi secara spontan pada periode ini. Lanjut ke periode ketujuh yaitu positivistik, yaitu estetika yang dipelajari secara empiris dan ilmiah berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi oleh pembuatnya. Kemudian pada periode ini dibahas dalam hubungan dengan ilmu lain seperti psikologi dan matematika. Kemudian pada periode ke-8 yaitu kontemporer, munculnya banyak pandangan estetika atau mutisme pada abad ke-19 dan ke-20. Pandangan estetika yang beragam masih banyak diikuti hingga saat ini. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu pemahaman dan penikmatan terhadap keindahan seni merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai teori dari sudut pandang. Pemahaman estetika itu melibatkan upaya untuk menginterpretasi makna dari keindahan yang terkandung dalam sebuah karya seni. Sementara penikmatan estetika yaitu suatu respons psikologis dan emosional terhadap karya seni tersebut. Teori-teori seperti nilai estetika, keindahan, kataris, empati, dan jarak pikir semuanya memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menikmati seni. Seseorang dapat mengapresiasi sebuah karya seni melalui berbagai tingkatan penikmatan yang melibatkan faktor subjektivitas, budaya, biologis, dan faktor ekstrinsik lainnya. Perkembangan estetika dari zaman klasik hingga kontemporer menunjukkan evolusi pemikiran dan pendekatan terhadap seni yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan filosofi pada saat itu. Dengan demikian, estetika menjadi subjek yang kompleks dan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pandangan manusia terhadap keindahan dan makna dalam seni. Sekian presentasi dari kelompok 4. Materi dari kelompok 4 telah kami bacakan. Mungkin nanti masih ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ditanyakan. Kami mohon maaf atas kekurangannya dari materi, dari PPT, dan dari kegiatan yang berlangsung. Jika ada pertanyaan atau saran, teman-teman bisa sampaikan di sini atau di grup juga bisa. Terima kasih.